Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Tuhan. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umat-Nya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa kita akan minggu depan atau pada hari Minggu ini, tepatnya kita akan merayakan Yesus Raja Alam Semesta. Dan pada bacaan-bacaan sebelum kita memasuki masa Advent, kita diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang kembali kepada Allah, kembali bertobat kepada Allah. Dan memang dalam masa menuju masa Advent itu ya, biasanya bacaan-bacaan ini ya, apalagi bacaan-bacaan ini banyak bacaan tentang wahyu ya. Dan dalam 2 minggu lagi kita memasuki masa Advent, diingatkan kepada kita bahwa menjadi pribadi yang bertekun, setia di hadapan Tuhan itu yang utama. Apalagi kalian yang berada di tempat ini. Persoalan sedikit bisa menjadi persoalan besar. Karena kalian hidup dalam tekanan, hidup dalam tingkat pembauran yang tinggi, dan sering mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa kegelisahan, ketakutan, kecemasan, ketersinggungan, emosi dan sebagainya. Karena kalian dalam kemudaan menjadi pribadi yang sering berpikir sangat lambat tapi bertindak dengan cepat. Dan ini persoalan yang kalian hadapi. Kesabaran dituntut ya. Dan yang paling utama, kita menyerahkan diri kita ke hadirat Allah. Penyelenggaran ilahilah yang menuntut kita. Jangan sampai kita binasa di tempat ini. Karena persoalan sepele ya, persoalan sikat gigi, sabun, persoalan makan, persoalan tidur, persoalan uang, persoalan berbagai macam. Hendaknya kamu berdamai jika berada di dalam satu kamar. Ya, lebih baik kita bersabar, berdamai, dan menjadi agen cita kasih di dalam kamar itu, supaya kita ya menjadi pribadi yang benar-benar dibimbing untuk kembali melaksanakan sesuatu yang baik dan benar. Kalau mau jadi jagoan di tempat ini, rasanya sesuatu yang sia-sia. Karena sanksi yang diberikan kepada kalian itu sudah sangat berat. Kehilangan masa muda sekian tahun. Ada yang sekian bulan, sekian tahun. Kalau masih lagi
ya, tidak sadar kalian akan terus tenggelam, terus tersesat di jalan yang gelap. Nah itu ya. Maka bertekun di hadirat Allah dengan berdoa setiap saat. Selesaikanlah masalah-masalah dengan elegan, dengan kesabaran, dengan penuh kasih. Ya. Kadang memang itu sesuatu yang penting. Kalau di keluarga mungkin kalian boleh merajuk, boleh tidak ngomong dengan orang tua, tapi jangan juga begitu. Tapi di tempat ini semua memiliki tingkat emosional tinggi. Semua memiliki tingkat kesabaran terbatas. Semua merasa jagoan karena kalian masa muda, kan? Semua merasa bisa menyelesaikan masalah. Rupanya setelah masalahnya diputuskan, akhirnya kita yang tertimpa masalah. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan segala sesuatu demi kebahagiaan manusia dan demi kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami untuk memelihara dan mengembangkan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat sungguh sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta berdiri di surga, dan di atas tahta itu bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan jamrud rupanya.
Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, sedang makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada, dulu, kini, dan kelak. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecap. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lagu antar bacaan 217. Bagaikan rumah kokoh dan megah, dilanda hujan, banjir serta angin, namun tak roboh dan tak berubah, karena batu jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Bagaikan rumah luas dan rawan, dilanda hujan, banjir serta angin, tetapi roboh dan berantakan, karena pasir jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal.
Alleluia, 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 alleluia. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa. Sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut apa yang tidak pernah Tuan taruh. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, maka kembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai? Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.